Kamu pasti udah tahu yang namanya magnet. Nah, kalau kamu dikasih tantangan untuk bikin sesuatu dari magnet, kira-kira bisa bikin apaan ya? Yang dicari dari liquid cooler bukan lagi soal performance, tapi udah tentang tampilan dan yang pasti nggak berisik. MSI MEG Core Liquid S-Series. Soal performance nggak usah diragukan. Dengan 7th Gen Asetek Pump serta radiator 280 dan 360 mm, dijamin bikin adem. Penampakannya udah pasti cakep, dengan 2,4 inch LED IPS display yang bisa di custom tampilannya. Dan MSI MEG Silent Gale Fan-nya membuat cooler ini bisa beroperasi dengan silent. Halo semua, Jun di mana? Dengan teknologi hari ini, dengan semua kemodernan dan kecanggihan teknologi yang sudah ada dan semua ilmu yang sudah kita dapat, kalau kamu disuruh berkreasi dengan menggunakan magnet, bukan sekedar magnet yang ada bentuk-bentuknya, tapi ya semua yang kamu tahu tentang magnet lah. Kira-kira bisa bikin apaan? Soalnya kalau saya sendiri, akhirnya pemanfaatan magnet yang saya bisa ya cuma sekedar jadi gantungan kunci. Terus apa hubungannya magnet dengan barang-barang yang ada di atas meja ini? Kita akan sampai ke sana. Tapi yang pasti, saya udah pernah bahas tentang disket. Nih kayak gini nih, ini adalah media penyimpanan jadul. Ini kalau kamu belum tonton, kamu bisa tonton dulu videonya di situ karena nanti ini dan semua ini dan magnet tadi akan saling berhubungan. Nah, ceritanya disket ini adalah sebuah storage drive. Jadi kalau storage drive sekarang yang kita kenal adalah hard disk, terus flash disk, SSD gitu kan. Dan kalau hari ini kita nyimpen data di ketiga storage drive tadi, itu bisa kita buka hampir di mana aja. Jadi kamu simpen lagu, terus simpen video di situ, colokin ke PC bisa dibaca, colokin ke HP, colokin ke TV, ke tab mobil. Pokoknya semua device sekarang udah bisa membaca storage drive yang seperti apapun bentuknya. Zaman dulu sebenarnya juga sama. Storage drive gini ya sebenarnya dia universal juga. Dia bisa dipakai untuk menyimpan segala hal di sini ya. Mau dokumen, mau lagu, mau video, bisa. Cuma permasalahannya, zaman dulu itu kemampuan PC-nya yang belum sanggup untuk membaca semua jenis data tadi. Jadi akhirnya walaupun bisa disimpan di sini, tapi belum tentu bisa diputar di PC. Akhirnya, untuk menyimpan jenis file yang berbeda, itu kita butuh storage drive yang berbeda dan juga butuh player yang berbeda. Jadi kalau untuk dokumen, kamu bisa pasang di sini, bisa simpan di sini maksudnya. Kemudian kamu setel di PC gitu ya. Tapi kalau untuk lagu, nggak bisa bre. Kamu semisal pun kamu simpan di sini, di PC-nya nggak bisa muterin lagu. Nah, waktu itu akhirnya, untuk bisa memutar file lagu, disimpanlah audio itu dalam bentuk kaset seperti ini. Nah, terus kalau untuk file video disimpan juga dalam bentuk kaset juga. Ini kaset yang udah lumayan canggih nih, yang kecil. Zaman dulu kaset video itu gede banget. Nah, ini dan ini adalah kaset yang sama. Jadi isinya adalah pita seperti ini. Terus ini juga sama, isinya juga pita. Dan ini dia dipakai untuk menyimpan dua jenis file yang berbeda dan butuh player yang berbeda juga. Dan semua ini dari kaset audio, kaset video sama disket ini, walaupun bentuknya berbeda, dia punya mekanisme untuk menyimpan data yang sama. Dan yang digunakan di dalam sini menggunakan konsep magnet. Jadi sekarang kita lihat nih, tadi yang kita bilang magnet itu apa sih? Jadi di kaset ini ada semacam pita di sini ya. Ini kalau kita keluarin bentuknya kayak gini. Terus untuk kaset video itu dia juga sama. Dia isinya adalah pita juga. Jadi kalau kita keluarin bentuknya juga hampir sama seperti pita yang ada di kaset audio tadi. Dan kalau kita buka disket ini dan kita keluarin isi yang ada di dalamnya, ternyata dia terbuat dari bahan yang kurang lebih mirip seperti kaset video dan audio tadi. Cuma beda layoutnya aja ya, bukan layout. Beda bentuknya. Tapi secara konsep kerjanya sebenarnya masih sama. Jadi yang ada di kaset dan disket ini adalah material plastik yang dilapisi iron oxide. Jadi iron oxide ini punya sifat ferromagnetik. Udah pernah dengar belum? Ferromagnetik, paramagnetik, diamagnetik. Ya mungkin kalau pelajaran sekolah ada nggak sih? Diajarin nggak sih? Saya sendiri juga lupa ya. Tapi yang pasti itu adalah sebutan untuk beberapa benda yang punya sifat berbeda kalau dia dihadapkan dengan magnet gitu ya. Dan di sini kita akan bahas tentang yang ferromagnetik aja. Jadi ferromagnetik ini adalah material yang punya reaksi kuat terhadap magnet. Tapi bukan cuma tertarik dengan kuat, material ferromagnetik ini juga bisa dimagnetisasi alias dibuat menjadi magnet. Dan salah satu bahan yang punya sifat ferromagnetik adalah besi atau iron tadi yang digunakan sebagai pelapis di ini tadi media penyimpanan kaset dan disket ini.
Dan untuk bisa menyimpan data di sini, jadi yang dilakukan sama mesinnya yang untuk ngopi data ke sini adalah untuk memodifikasi medan magnet yang ada di dalamnya. Jadi dengan dia dimodifikasi, akhirnya dia bisa diisi data sesuatu gitu ya. Dan nanti kalau medan magnetnya berubah lagi, datanya bisa berubah juga atau bahkan bisa hilang. Jadi tempat penyimpanan kayak gini, dia tidak permanen. Ada kalanya dia memang bisa terhapus dengan sendirinya atau memang sengaja kita hapus untuk diisi data yang berbeda lagi. Ya, kurang lebih sama seperti hard disk zaman sekarang lah. Bisa dihapus, diisi ulang gitu kan. Dan semua media penyimpanan ini udah pasti punya kapasitas yang berbeda. Jadi misalkan di sini dia punya kapasitas disebutkan 60 menit. Nah ini juga nih, ini 90 menit. Tapi kalau udah kaset yang udah ada isinya, yang kamu beli kaset ada lagunya ini udah bukan menitan lagi. Karena udah tergantung dari berapa banyak lagu yang tersimpan di sini. Dan yang membuat kapasitasnya dia berbeda udah pasti adalah luasan penampangnya yang dibuat lebih banyak atau lebih sedikit. Jadi kalau dia adalah bentuk pita, semakin panjang pitanya, maka semakin banyak, semakin besar kapasitasnya. Dan kalau secara durasi untuk nyimpan lagu dan video juga akan semakin panjang. Dan ini juga sama. Jadi disket ini dia kalau awalnya cuma satu sisi doang, itu dia kapasitasnya berapa kalau nggak salah 1,44 mega ya, saya lupa deh. Tapi kalau pengen lebih besar, akhirnya dibikin bolak-balik. Jadi dia bisa menyimpan data di depan maupun di belakang. Ya kurang lebih seperti itulah ya. Kemudian perbedaan mendasar lagi dari kedua barang ini, kaset dan disket ini adalah kalau kaset ini dia sistemnya adalah sequential. Sequential itu berarti kalau kita nyimpen data dari 0 sampai 20, itu kalau mau baca harus urut dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 20. Jadi kalau kamu pengen baca data yang ke-15, ya nggak ada jalan lain, kamu harus jalanin dulu dari 0 sampai ke 15. Makanya ini dia bisa diputer nih. Jadi ini kaset bisa diputer, bisa di fast forward. Jadi kalau pengen dengerin lagu yang ketiga gitu ya, langsung di fast forward ke lagu ketiga. Dan sistem penyimpanan kaset ini ternyata sampai hari ini juga masih digunakan untuk PC. Dan ini kita sebut dengan LTO, Linear Tape Open. Dia adalah salah satu media penyimpanan yang jarang banget digunakan karena harganya mahal. Bukan harga media penyimpanannya, karena kalau LTO-nya sendiri sebenarnya dia murah banget. Jadi untuk kapasitas 3 tera itu harganya saya sempat cek sekitar 500 ribuan. Dan kalau kamu punya duit 1,5 juta, kamu udah bisa dapat 15 tera. Gila kan? Murah banget dibandingin hard disk yang sekarang udah murah juga. Tapi yang bikin mahal adalah playernya. Jadi untuk bisa membaca LTO tadi, alatnya itu mahal banget. Sedangkan untuk disket, dia punya sistem yang lebih efektif dan masih digunakan sampai sekarang. Jadi CD, DVD itu menggunakan sistemnya disket, terus hard disk pun juga menggunakan sistemnya disket. Bahwa dia berbentuk konsentrik. Kemudian dibagi menjadi sektor-sektor dan datanya akan disimpan di sektor-sektor tadi. Jadi sistem membacanya adalah disknya tadi akan muter. Jadi si disketnya ini dia dalamnya ini akan muter. Kemudian di alat pembacanya itu di tengah itu ada yang namanya, kalau dulu di CD itu namanya optik, kalau di hard disk itu namanya pointer. Jadi nanti dia akan berputar, kemudian si headnya itu atau pointernya tadi akan nyari datanya di situ dan bisa langsung terbaca. Jadi dia untuk membaca data akan jauh lebih cepat dan jauh lebih efektif dibandingkan model yang pita kaset kayak gini. Nah kemudian tadi disebutkan bahwa dia disimpan dengan cara memodifikasi medan magnet. Nah di setiap alat untuk membacanya, jadi ini adalah salah satu alat untuk membaca kaset. Ini yang portable ya. Itu dia di dalamnya ada mekanisme untuk membaca. Jadi ada semacam headnya juga untuk baca. Dan itu dia ada yang bisa berfungsi untuk merubah medan magnetnya atau untuk record. Jadi yang ada tombol merah ini adalah untuk record. Tapi yang nggak ada itu berarti dia hanya bisa membaca doang, read only. Jadi kemungkinan dia untuk bisa merusak data yang ada di dalam kasetnya itu hampir nggak ada. Tapi sekali lagi, karena data tersimpan dalam bentuk medan magnet, artinya kamu nggak harus pakai alat ini untuk bisa merusak medan magnet yang ada di dalamnya. Jadi kalau di sini kamu pencet dia akan berubah dan bisa diisi data, itu berarti kamu melakukan perubahan modifikasi medan magnetnya dengan sengaja. Tapi kalau media penyimpanan magnet ini dia terekspos oleh medan magnet dari luar, misalkan kamu punya magnet hiasan yang ditempel di kulkas gitu ya, atau kamu beli magnet kecil-kecil yang biasanya dipakai untuk mainan, terus tiba-tiba dia nempel di sini atau nempel di sini, atau pas kamu masukin di lemari atau di laci gitu ternyata dia tertumpuk sama magnet, itu dia bisa merusak medan magnet yang ada di dalam sini dan akhirnya akan membuat datanya menjadi rusak.
Jadi hati-hati buat yang masih punya kaset atau punya disket dan kamu memang pengen koleksi gitu ya. Ya penyimpanannya harus diperhatikan betul-betul. Jangan sampai kamu beranggapan bahwa wah kaset gue banyak masih bagus. Ternyata kamu nyimpennya jadi satu sama magnet dan waktu mau disetel udah rusak semua. Nah sekarang kembali ke pertanyaan awal. Kalau kamu saat ini diberi tantangan untuk membuat sesuatu dengan konsep magnet yang udah kita kenal, kira-kira bisa nggak kamu kepikiran untuk bikin sesuatu yang kayak gini? Ini sesuatu yang canggih banget loh ini. Dan bahkan di tahun 2022 aja kayaknya dari sekian banyak yang barusan saya kasih tantangan kayaknya nggak ada deh yang kepikiran untuk bikin disket atau bikin media penyimpanan dari konsep magnet yang udah kita ketahui. Tapi tahu nggak bahwa ternyata konsep ini udah disusun jauh sebelum kita dan nenek kita lahir. Pertama kali ide untuk membuat media penyimpanan berbasis magnet ini muncul di tahun 1878. 2 abad yang lalu, bre. Teori penyimpanan dengan sistem magnetik ini pertama kali dikeluarkan oleh Oberlin Smith setelah beliau mengunjungi laboratorium Thomas Edison. Di tahun 1988, Smith menerbitkan artikel berjudul Some Possible Forms of Phonograph yang menggambarkan mesin elektromagnetik dan semacam pita yang dilapisi besi. Tapi di tahun 1898, ternyata yang berhasil mendaftarkan paten untuk sistem penyimpanan magnetik pertama adalah Vladimir Poulsen dengan mesin magnetic recording pertamanya yang dinamakan telegraf. Kemudian teknologi penyimpanan magnetik ini sejak didaftarkan paten pertama kali itu terus berkembang sampai akhirnya yang kita kenal dalam bentuk kaset seperti ini yang bentuknya udah kayak gini itu dimulai di tahun 1963. Sebuah perusahaan dari Belanda bernama Philips menciptakan compact cassette atau music cassette atau MC yang juga dikenal dengan nama tape cassette, audio kaset, atau kita singkat menjadi kaset aja. Dan waktu itu Philips merilis 2 jenis kaset. Yang pertama adalah pre-recorded. Jadi kita beli udah ada isinya. Jadi kamu suka band apa nih? Oh ini Padi, bre. Jadi kamu beli ini udah ada isinya lagunya Padi. Ada berapa nih? 12 misalkan. Nah jadi kamu nggak perlu cari-cari lagu sendiri untuk kamu isi ke dalam sini. Dan jenis yang kedua adalah yang kosong. Nah ini adalah jenis kaset kosong. Jadi kalau mau ngisi harus dimasukin ke tape yang punya recorder kayak gini. Terus bisa kita pakai untuk ngerekam. Jadi kalau zaman dulu wartawan itu kan, ini mic-nya diginiin, tag. Nah, orangnya ngomong di sini. Nah, dari sejak tahun 1963 itu teknologinya ya terus berkembang, tapi secara bentuk kasetnya udah fix sepertinya. Jadi tidak ada perubahan berarti dari bentuk kasetnya, cuma bentuk playernya aja yang terus berubah. Dan semakin kesini bukan cuma bentuknya yang semakin bervariasi, tapi kualitas audio yang dihasilkan juga semakin bagus. Cuma seperti halnya teknologi yang lain, dia tetap akan tergantikan oleh teknologi yang lebih baru. Jadi dari tahun 90 ke 2000-an itu kaset masih banyak gitu ya. Dan setelah tahun 2000-an itu teknologi CD udah semakin banyak digunakan. Jadi akhirnya orang lebih banyak nyimpen data pakai CD, kemudian audio sama video semuanya juga ternyata bisa dimasukin CD. Dan karena teknologi komputer juga udah semakin canggih, akhirnya PC dan laptop juga udah bisa memutar semua jenis file, bukan cuma dokumen tapi juga audio dan video. Sampai akhirnya ya sudah pelan-pelan tape yang besar dan tape kayak gini udah mulai ditinggalkan. Orang udah mulai pakai CD, terus muncul CD player. Habis itu CD player dirasa terlalu gede, akhirnya filenya yang tersimpan di dalam PC tadi, oh bisa dibuat dalam bentuk MP3 nih. Akhirnya dibuatlah MP3 player yang kecil yang bisa kita masukin kantong. Dan akhirnya berkembang terus dan kita sekarang udah dengerin musik dengan cara streaming. Nah, kira-kira kalau kaset tadi akhirnya sudah boleh dibilang punah, sekarang udah nggak diproduksi lagi, kemudian CD juga udah hampir nggak ada kecuali kamu beli di KFC gitu kan. Kira-kira kalau streaming nanti zamannya udah berubah, dengerin musik bakal kayak apa ya?